Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mirsya Tahara Effendi dengan NIM belakang 259 dan Selvi Novelia Agatha dengan NIM belakang 266. Kami di sini akan mempresentasikan tentang anggaran bahan baku. Next. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses selama periode yang akan datang. Next. Di sini ada bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, proses baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang secara langsung berperan dalam proses produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, ada bahan baku tidak langsung atau indirect material, yaitu bahan baku yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada penyusunan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku dapat membantu dalam menentukan berbagai rencana seperti perkiraan jumlah kebutuhan bahan baku, perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan, perkiraan kebutuhan dana bahan baku, penentu komponen harga pokok produk pemakaian bahan baku produksi, dan untuk pengawasan penggunaan bahan baku. Selanjutnya ada anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode mendatang. Dalam anggaran ini, yang lebih dipentingkan adalah jumlah fisik material, bukan pada nilai materialnya. Anggaran ini harus merinci yang pertama jenis-jenis barang jadi yang dihasilkan, yang kedua jenis bahan baku yang digunakan, yang ketiga bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, dan yang keempat, standar penggunaan bahan baku. Next. Besar kecilnya anggaran kebutuhan bahan baku akan tergantung pada yang pertama anggaran produksi. Kebutuhan material per periode akan tergantung pada kebijakan produksi yang digunakan, apakah kebijakan produksi konstan, gelombang, atau moderat. Bila kebijakan produksi yang digunakan kebijakan produksi konstan, maka kebutuhan bahan baku per periode konstan. Sedangkan kebijakan produksi bergelombang menjadikan kebutuhan material menjadi fluktuasi tergantung fluktuasi tingkat produksinya. Yang kedua ada standar penggunaan material atau SPM. Yang dimaksud standar penggunaan material adalah jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk. Standar penggunaan material dapat diketahui melalui yang pertama observasi atau melakukan pengamatan langsung pada proses produksi. Yang kedua dari pengalaman perusahaan pada waktu yang sebelumnya. Yang ketiga dari pengalaman perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis. Dan yang keempat dari industri produk tersebut. Next. Selanjutnya ada kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada kebijakan produk konstan, yang kedua ada kebijakan produksi bergelombang, dan yang ketiga ada kebijakan produksi moderat. Next. Yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Anggaran ini harus merinci yang pertama anggaran kebutuhan material. Semakin besar kebutuhan material, maka akan menyebabkan anggaran pembelian semakin besar. Yang kedua ada tingkat persediaan material. Persediaan bahan baku atau material sering dipergunakan untuk berjaga-jaga kalau kebutuhan material tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga ada harga persatuan. Jika harga persatuan sama, harga bahan baku persatuan sama jika dalam satu periode material tersebut dibeli sekaligus. Yang kedua, harga persatuan berbeda. Bila material yang diperlukan dibeli dalam beberapa kali pembelian, maka harga bahan baku persatuan dimungkinkan berbeda. Frekuensi pembelian yang direncanakan tergantung pada pertimbangan apakah akan meminimumkan biaya persediaan atau tidak. Next. Selanjutnya ada pembagian tingkat persediaan.
Yang pertama ada persediaan awal material. Persediaan awal merupakan sisa bahan baku yang tidak terpakai pada masa lalu. Semakin besar jumlah persediaan awalnya, maka jumlah pembelian material akan menjadi semakin kecil. Yang kedua ada persediaan akhir material. Besarnya persediaan akhir bahan baku ditentukan atau diprediksi dengan pertimbangan tertentu. Semakin besar jumlah persediaan akhir, maka jumlah material yang dibeli semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil jumlah persediaan akhir, jumlah pembelian akan semakin kecil. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Yaitu yang pertama ada anggaran unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua biaya pengadaan atau setup cost. Yang ketiga biaya-biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan atau carrying cost. Yang keempat fluktuasi harga bahan baku. Yang kelima tersedianya bahan baku di pasar. Yang keenam modal kerja yang tersedia. Dan yang ketujuh adalah kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku yang pada umumnya dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fasilitas tempat penyimpanan, resiko kerugian, biaya-biaya penyimpanan, tingkat perputaran persediaan bahan baku, lead time, dan modal kerja yang dimiliki. Next. Untuk menghitung biasanya dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, yaitu yang pertama ada biaya pemesanan atau order cost yang selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan, dan yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Next. Selanjutnya ada anggaran penggunaan bahan baku. Bahan baku yang dibeli oleh perusahaan itu ada bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dan bahan baku yang tersimpan di gudang atau persediaan. Perincian biaya bahan baku yang sudah terpakai. Jenis bahan baku yang digunakan, jumlah dari masing-masing bahan baku yang digunakan untuk proses produksi, harga per unit dari masing-masing bahan baku, nilai masing-masing bahan baku digunakan untuk produksi, jenis produk yang dihasilkan, dan waktu penggunaan bahan baku. Anggaran penggunaan bahan baku tergantung pada yang pertama ada anggaran pembelian bahan baku. Semakin tinggi pembelian akan menyebabkan biaya penggunaan bahan baku semakin besar. Nilai persediaan awal bahan baku tergantung besar unit bahan baku yang tersedia dan harga bahan baku per satuan. Nilai persediaan akhir tergantung estimasi periode akhir dan metode penilaian ada FIFO, LIFO, dan average. Metode nilai persediaan akhir. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Bahan baku pertama masuk digunakan untuk produksi. Metode LIFO atau last in first out. Bahan baku terakhir digunakan pada awal produksi. Dan yang ketiga ada metode average atau persediaan pada akhir periode dinilai dengan harga rata-rata. Pada metode average, terdapat rumus seperti anggaran pembelian bahan baku ditambah dengan persediaan akhir bahan baku, maka akan menghasilkan jumlah kebutuhan bahan baku. Dan jika jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, maka akan menghasilkan anggaran penggunaan bahan baku. Yang keempat, ada anggaran persediaan bahan baku. Sebagai rincian atas kuantitas bahan baku yang disimpan, persediaan meliputi jenis bahan baku yang digunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang tersisa sebagai persediaan, harga per unit untuk masing-masing jenis bahan baku, nilai bahan baku yang disimpan sebagai persediaan. Lalu ada faktor kelancaran anggaran bahan baku yang tersedia. Yang pertama, ada volume produksi selama satu periode waktu tertentu, volume bahan baku minimal atau safety stock, besarnya pembelian yang ekonomis, estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada waktu-waktu mendatang, biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku, serta tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. Satuan fisik persediaan bahan baku, ada jumlah persediaan awal, anggaran pembelian material, jumlah persediaan akhir, anggaran kebutuhan bahan baku.
Untuk anggaran kebutuhan bahan baku terdiri dari anggaran kebutuhan bahan baku per triwulan yang tergantung pada kebijakan produksinya. Kebutuhan material per triwulan terbagi menjadi konstan, gelombang, dan moderat. Untuk konstan, kebutuhan bahan bakunya akan tetap, sedangkan untuk gelombang akan ada perubahan naik turun, dan untuk moderat berubah setiap 2 triwulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.